Di awal film, kita diperlihatkan seorang gadis cantik yang bernama Nami. Seperti pekerja Korea konvensional pada umumnya, Nami yang pulang larut malam sampai-sampai tertidur di dalam bus. Karena sudah lelah bekerja seharian, Nami tanpa sadar telah menjatuhkan ponsel kesayangan miliknya dan meninggalkannya begitu saja. 잠시만요. 잠시만요. Keesokan paginya kita diperlihatkan seorang pria yang bernama Jun Yong. Jun Yong yang sedang memasak dialihkan perhatiannya dengan ponsel yang berdering. Dan ternyata, ponsel itu milik Nami yang telah dia temukan semalam. Panggilan telepon itu datang dari teman Nami yang bernama Enjo, namun anehnya, Jun Yong yang menerima panggilan tersebut menggunakan suara perempuan untuk menjawab semua pertanyaan dari Enjo. 아니요. 경찰서에 맡길까요? 어제 버스에서 주웠어요. Karena ponsel temannya telah hilang, Enjo lalu mendatangi rumah Nami. Nami yang baru bangun tidur mendadak panik karena ponsel miliknya tidak ada di dalam rumah. Setiap sudut dia cari namun tidak menemukan apapun. Melihat temannya kebingungan, Enjo memberitahu Nami bahwa ponselnya telah terjatuh di bus dan saat ini ponselnya dibawa oleh seorang perempuan. Nami menelpon kembali perempuan itu dan mengajaknya untuk bertemu di kedai milik ayahnya. Di sisi lain, Jun Yong yang penasaran kepada Nami mencoba menelusuri media sosial milik Nami. Sampai-sampai Jun Yong menulis semua kegiatan yang pernah Nami posting. Hingga pada akhirnya, aksi Jun Yong berhenti saat mencoba membuka sandi layar ponsel Nami. Di tempat lain, para polisi sedang menyelidiki kasus pembunuhan yang terjadi di hutan. Salah satu polisi yang bernama Jiman menemukan sebuah bukti suplemen nutrisi yang kemungkinan berhubungan dengan kasus ini. Rekan kerja Jiman yang bernama Jung Ho mencurigai bahwa pelaku dari pembunuhan ini adalah anak Jiman yang bernama Jun Yong. Ini dibuktikan dengan temuan suplemen nutrisi di dekat pohon milik anak Jiman. Mendengar hal itu, Jiman menepis tuduhan temannya. Jiman mengatakan bahwa anaknya sudah lama merantau di luar kota dan tak mungkin dialah pelakunya. 찾으세요. 그러니까 내 아들 연락도 안 해놓고 뭐 어떻게 찾을 거야? Nami yang sudah sampai di kedai ayahnya mendapat telepon dari Jun Yong. Dengan cerdik Jun Yong mengatakan bahwa ponselnya tak sengaja dia jatuhkan dan saat ini ponselnya berada di tempat servis ponsel di daerah perbelanjaan. Sebagai permintaan maaf dia juga telah membayar biaya perbaikan sehingga Nami hanya tinggal mengambilnya saja. Sampailah Nami di sebuah pusat perbelanjaan, Nami menuju tempat servis ponsel. Dia menemukan ponselnya masih dengan keadaan rusak. Lalu Jun Yong datang dengan memakai masker. Jun Yong memberikan nota servis yang wajib diisi oleh Nami. Nami awalnya ragu, karena di dalamnya berisi pertanyaan sandi layar ponselnya. Namun, karena biaya perbaikan gratis Nami akhirnya menuliskan sandi ponselnya. Lalu Jun Yong langsung melancarkan aksi psikopatnya dengan memasang kamera pengintai dan memasang file berbahaya ke ponsel milik Nami. Akibatnya, Jun Yong bisa memantau semua kegiatan Nami selama 24 jam dengan kamera pengintai dan mikrofon ponsel. Dan hebatnya lagi Jun Yong dapat mengoperasikan ponsel milik Nami dari jarak jauh. Malamnya, Jun Yong mengunjungi kedai ayah Nami dan memesan sebuah minuman sari buah plum. Mendengar hal itu, Nami heran karena minuman itu sudah dihapus dari daftar menu dan hanya bisa dipesan oleh pelanggan tetap. Sementara Jun Yong baru masuk ke kedai Nami. Lalu Jun Yong membuat sebuah alasan bahwa dia adalah pelanggan tetap, dia sering kemari saat dilayani ayah Nami. Ketika sampai di rumah, Jun Yong sedang makan sembari mengamati Nami yang lagi rebahan. Dan di saat Nami tertidur pulas, Jun Yong kembali melancarkan aksi psikopatnya dengan mencatat segala hal pribadi tentang Nami, mulai dari rutinitasnya, alamat rumahnya sampai saldo rekeningnya. Di kantor tempat Nami bekerja, Bu Oh yang merupakan bos Nami mengobrol berdua dan membicarakan perkembangan perusahaannya.
Karena Nami sudah lama bekerja dengannya, Nami mendapatkan tawaran kenaikan gaji 2 kali lipat dari sebelumnya. Mendengar hal itu, Nami senang dan berterima kasih kepada Bu Oh. Namun, Bu Oh meminta Nami agar tidak membocorkan hal ini ke karyawan lain. Nami yang masih bekerja tidak tahu bahwa Junyong telah memulai aksi psikopatnya. Dimulai dengan Junyong masuk ke dalam rumah Nami, memeriksa isi dalam rumahnya serta menggasak ATM milik Nami. Lalu, polisi Jiman diberitahu sebuah alamat misterius yang dicurigai sebagai rumah Junyong. Jiman yang sudah sampai di TKP menggeledah tempat itu dan menemukan sebuah bukti-bukti yang mengarah pada Junyong. Lalu, Junyong yang ingin masuk ke rumahnya curiga dengan pintu rumahnya yang sepertinya ada seseorang di dalam. Dan benar saja saat Junyong mengintip dari belakang rumah, dia tahu bahwa yang menggeledah rumahnya adalah ayahnya. Junyong lalu mengirimkan sebuah pesan ke ayahnya untuk mengajaknya bertemu di luar rumah. Namun, itu hanyalah akal-akalan Junyong untuk mengelabuhi ayahnya. Junyong kembali mengunjungi kedai Nami, dan Junyong memesan lagi minuman sari buah plum kesukaannya. Meskipun ayah Nami membuatkannya, dia masih menaruh curiga pada Junyong. Junyong secara kebetulan bertemu dengan Nami. Ayah Nami yang melihat kedekatan putrinya dengan Junyong lantas mengusir Junyong untuk segera pergi dari kedai ini. Ayah Nami menasihati Nami untuk menjauhi pria aneh yang mencurigakan seperti Junyong. Namun, Nami yang keras kepala justru membantah nasihat dari ayahnya. 생각을 해봐. 처음 왔는데 착하는 거 그게 더 이상해. 아니 이상한 놈이 꼬이는데 어떻게 걱정을? Junyong yang sadar bahwa ayah Nami adalah ancaman besar, menyusun sebuah rencana dengan menggunakan nomor Nami untuk mengirimkan aplikasi yang tidak dikenal kepada ayah Nami. Ayah Nami yang percaya kepada putrinya, lantas menginstal aplikasi tersebut. Akibatnya, ayah Nami mendapat pesan dari orang misterius yang mengabarkan bahwa ada sebuah kiriman paket di depan rumahnya. Saat ayah Nami akan membawa paket terjadilah. Junyong yang tak puas menyandera ayah Nami melanjutkan kegiatan psikopatnya dengan menfitnah Nami dengan postingan Instagram yang menjelekkan nama perusahaan tempat Nami bekerja. Akibatnya, bos Nami marah besar terhadapnya dan hingga pada akhirnya Nami harus menerima pil pahit bahwa dirinya harus dipecat dari perusahaan tempatnya bekerja. Nami mengajak Onjo ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian yang dia alami. Nami bercerita bahwa ponselnya telah diretas oleh seseorang yang tidak dikenal. Namun, di sini polisi tidak percaya begitu saja pada Nami. Pihak polisi meminta Nami untuk mengumpulkan sebuah bukti untuk mengungkap kejahatan ini. Di kedai, Nami dan Onjo berdiskusi bagaimana cara menangkap pelaku. Tak lama berselang datang Junyong yang sebelumnya telah mengintai Nami. Nami meminta tolong kepada Junyong untuk mencari tahu siapa pelaku pertasan ponselnya. Namun, Junyong yang pandai berbohong mengatakan bahwa ponsel Nami sebelumnya telah dipasang aplikasi berbahaya dan saat ini Junyong sudah menghapus aplikasi tersebut. Junyong juga menambahkan kemungkinan besar aplikasi itu telah diinstal oleh orang terdekat Nami yang tak lain adalah temannya sendiri. Nami yang sudah percaya sepenuhnya kepada Junyong menuduh Onjo sebagai pelakunya. Nami menyebut Onjo telah meretas ponselnya saat dia tidur di rumahnya. Mendengar hal itu, Onjo yang sakit hati atas perkataan teman baiknya memutuskan hubungan baik dengan Nami. Onjo juga menambahkan bahwa jangan pernah menghubunginya lagi. Nami yang frustasi karena ditinggal temannya, membanting keras ponselnya ke lantai, dan seketika Nami teringat akan tempat reparasi ponsel yang pernah dikunjunginya. Di sisi lain, Jiman dan Jungho memeriksa tempat reparasi ponsel milik Junyong.
Jiman menemukan nota servis ponsel para korban Junyong, bahkan Jiman juga menemukan nota Nami yang merupakan target selanjutnya. Datang Nami dan sekelompok polisi yang ingin menggeledah tempat tersebut. Jiman menjelaskan bahwa dirinya ditugaskan terlebih dahulu untuk memeriksa tempat ini. Lalu Jiman menjelaskan kepada Nami bahwa dia sedang melakukan investigasi pada seorang teknisi yang bernama Junyong. Mendengar hal itu Nami sedikit kaget karena Junyong yang ia kenal merupakan pria yang baik. Nami menambahkan bahwa dia pernah memperbaiki ponselnya di tempat ini dan bisa disimpulkan bahwa saat perbaikan ponsel Junyong kemungkinan besar menanam alat pengintai ke ponsel Nami. Lalu, Nami dan kedua polisi itu membuat sebuah rencana dengan mengundang Junyong untuk datang ke rumahnya. Dan dengan begitu akan mudah bagi kedua polisi itu untuk menangkap Junyong. 내가 아직 아무것도 모른다고 믿게 만든다고요. 내가. Sesampainya di rumah Nami, Jiman dan Jungho berjaga di depan rumah Nami. Sementara Nami bersiap di dalam rumah untuk kedatangan Junyong. Beberapa jam berlalu, Junyong yang telah sampai di depan rumah Nami merasa aneh dengan keadaan sekitar, maka terjadilah. 뒤돌아. Meskipun ditodong senjata, Junyong masih bisa menjawab dengan santai bahwa dirinya bukan Junyong, dirinya hanya warga sipil biasa yang kebetulan lewat. Junyong malah melawan balik dengan memviralkan kedua polisi tersebut karena menodongkan senjata ke warga sipil. Tak lama berselang, Kepala Divisi Kepolisian menelpon Jiman untuk segera kembali ke kantor pusat. Kepala Divisi kesal karena selama ini Jiman menyembunyikan fakta bahwa anaknya terlibat atas kasus pembunuhan yang terjadi. Nami yang sudah mengganti ponselnya, mendapat arahan dari Jiman untuk sementara ini tinggal di rumah ayahnya. Sesampainya Nami di rumah ayahnya, Jiman memberikan nomor ponsel miliknya yang bisa Nami hubungi sewaktu-waktu jika terjadi bahaya. Nami juga berpesan kepada Jiman jika dia tidak mengirimkan pesan bahwa ada sesuatu yang sedang terjadi, maka dari itu Nami akan terus mengirimkan pesan. Di dalam rumah, tampak sepi dan tak berpenghuni. Saat Nami ke kamar ayahnya, Nami melihat ayahnya yang terlihat tidur. Lalu Nami masuk ke kamarnya, dan di saat Nami mengecek ponselnya, dia terkejut karena Junyong tahu bahwa Nami telah mengganti ponselnya. Lalu Junyong meminta Nami untuk menelponnya. Lalu, muncul Junyong dari belakang sofa. Kembali kepada Jiman, ia mendapatkan informasi yang mengejutkan dari pusat jika salah satu korban yang ditemukan adalah Junyong yang asli, yaitu anak kandung Jiman. Jadi Junyong yang masih hidup saat ini adalah seseorang yang menyamar menjadi Junyong. Kembali kepada Nami, dia bertanya kepada Junyong di mana ayahnya berada. Lalu Junyong menunjukkan video ayah Nami yang sedang terikat. Nami memohon kepada Junyong bahwa dia akan melakukan segalanya demi kebebasan ayahnya. Mendengar hal itu, Junyong memerintah Nami untuk mengirimkan pesan kepada Jiman. Lalu Nami bertanya kepada Junyong mengapa dia melakukan semua ini. Junyong pun menjawab dia melakukan hal ini karena Nami menjatuhkan ponsel miliknya, dia tidak senang jika melihat seseorang menjatuhkan barang berharga miliknya. Nami yang melihat kesempatan karena pintu toilet terbuka mencoba masuk ke dalamnya. Lalu yang terjadi selanjutnya adalah 아빠 불러줘. 그것부터 내려놔. 아빠. setelah melancarkan aksi psikopatnya, Junyong tak sengaja menemukan secarik kertas. Saat membukanya, Junyong menemukan sebuah tulisan yaitu tidak akan mengirim pesan, hanya menelpon. Dan jika diartikan adalah jika mengirim pesan berarti Nami dalam bahaya. Setelah itu Junyong melihat seseorang yang telah masuk ke dalam rumahnya. Lantas, Junyong bersembunyi dan terjadilah. 뭐야? 그 새끼 아니야?
Beruntung Nami dan ayahnya diselamatkan oleh Jung Ho yang datang tepat waktu. Sementara Junyong kini telah dihajar dan diborgol oleh Jiman. Jiman bertanya kepada Junyong siapa dirimu sebenarnya, lalu Junyong menunjuk ke arah koper dan disinilah kebenaran terungkap bahwa sesungguhnya anak Jiman yang bernama Junyong telah lama mati oleh pria itu. Dan pria itu menggunakan identitas Junyong untuk melakukan kejahatan. Air mata Jiman tak terbendung ketika melihat foto anaknya yang sedang sekarat saat itu. Lalu Nami yang sudah sadar, menatap Junyong dengan tatapan tajam seperti ingin membunuh Junyong saat itu juga. Nami mengambil pistol milik Jung Ho dan terjadilah. Walaupun Junyong mengalami sejumlah tembakan namun Junyong masih hidup. Waktu berlalu, berita beredar di mana-mana namun pihak kepolisian masih belum bisa mengungkap siapa identitas asli dari Junyong. Di akhir film, Nami, Enjo dan ayah Nami tersenyum bahagia karena keadaan telah kembali seperti semula.